Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersebutlah seorang gadis perawan yang ayu tentunya, namanya Hamidah. Nah, Hamidah ini menjalin kisah asmara dengan seorang pemuda namanya Zainuddin. Hubungan mereka rupanya tidak semulus apa yang mereka harapkan. Ternyata si Hamidah ini dilarang oleh orang tuanya yang masih memegang adat yang begitu kuat. Itulah latar belakang cerita ini diambil dari budaya Sumatera Barat, yaitu Minangkabau. Karena masih memegang adat yang kuat ini, orang tua Hamidah melarang melanjutkan hubungannya dengan pemuda Zainuddin. Dan Zainuddin konon dikatakan oleh orang tua Hamidah ini orang yang latar belakangnya tentu tidak sama dan bisa dikatakan juga tidak jelas. Roman ini ada dalam bukunya Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, atau yang sekarang kita sebut Buya Hamka. Karena dilarang oleh orang tuanya ini, maka hubungan mereka berdua disambung dengan saling surat menyurat dan berbalas cerita. Kalau kita ini membaca buku itu sekarang ini, siapkan saja satu ember dan satu lap. Karena apa? Cerita ini begitu menggores perasaan, mengharu biru di isi hati, sehingga mau tidak mau akan meneteskan air mata dari pagi ke pagi, karena kisah cinta ini begitu melegenda waktu itu. Itulah karya fenomenal, termasuk karya fenomenal dari Haji Abdul Karim Amrullah. Dan ada lagi seangkatan beliau kurang lebih beberapa tahun atau sebelumnya atau sesudahnya, yaitu STA Sultan Takdir Ali Sahbana. Itu yang menceritakan anak perawan di sarang penyamun. Itu juga menceritakan kisah kasih hubungan antara dua manusia, seorang perempuan dan seorang laki-laki, dan tentu saja dengan mode yang berbeda, tapi intinya hampir sama, yaitu kisah asmara tempo lalu, tempo dulu. Karena terkenalnya kisah kasih antara Hamidah sama Zainuddin dalam buku yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Witch ini, konon ada beberapa yang tidak menyukai ketenaran dari kisah ini, kemudian mencari-cari kesalahannya. Akhirnya ditemukanlah padanan dari karya Haji Abdul Karim Amrullah ini, seorang sastrawan Mesir yang mengarang sebuah buku. Dan itu buku orang Mesir ini lebih dahulu ada tinimbang buku karya Buya Hamka ini. Kemudian dari alur-alur cerita ini digaduke, carane seperti itu, dipadankan, adakah kemiripan dari kedua roman ini. Ramelah waktu itu karena akhirnya Buya Hamka atau Haji Abdul Karim Amrullah ini dianggap seorang yang plagiat, menjiplak karya orang lain, walaupun nama-namanya berubah, tapi mirip-mirip ceritanya itu hampir sama. Nah, gitu. Itu saja waktu itu kisah dari tenggelamnya kapal Van der Witch ini sudah digugat oleh banyak orang. Dianggapnya adalah plagiat dari sastrawan Mesir. Itu saja karya ilmiah sastrawan yang kemudian dicari-cari kebenarannya, apakah karya kapal, maksudnya apakah tenggelamnya kapal Van der Witch ini sama dengan karya sastra dari orang Mesir ini.
dan dipadan-padankan kok mirip-mirip sama, cuma nama-namanya saja yang berperan dalam cerita itu yang diganti. Tentu saja kalau di kita itu namanya ya tadi seperti Hamidah, Zainuddin, kalau di STA Sultan Takdir Ali Sahbana tadi ada siapa itu saya lupa, pokoknya seperti itu. Seorang perampok kemudian merampok di rumah seseorang, kemudian terjadilah adu fisik karena perlawanan, tapi si perampok ini sempat membawa anak gadis yang dirampok ini. Nah, ketika dibawa lari, si perampok ini kan mengalami luka-luka. Dan ternyata yang mengobati, yang merawat luka-luka ini adalah si anak perawan yang diculiknya tadi. Karena lama-lama melihat lemah lembutnya si anak perawan ini, kemudian si perampok ini menjadi jatuh cinta. Itulah kisah sedikit dari tadi tenggelamnya kapal Van der Weydt yang digugat banyak orang waktu itu sekitar tahun-tahun 60-an itu belakang. Nah sekarang di kita ada orang mengaku Habib, konon terus mengatakan bahwa dalam dirinya ada darah Rasul, kemudian kita iya saja tanpa mengetes, tanpa ingin mengetahui latar belakang benarkah mereka ini dzurriyyah Nabi. Itu tentu saja menimbulkan pertanyaan. Jangankan kisah sastra tadi, apalagi ini yang jelas berwujud manusia, kemana-mana memakai jubah, memakai surban, dengan ngomong agama, dan mengatakan kepada khalayak ramai kalau dia ini adalah dzurriyyah Nabi. Tentu kalau ada orang curiga seperti Kiai Haji Aimaduddin Al-Bantani, kemudian Kiai Abbas Buntet, dan kemudian ada 4 pendekar yang menggugat ini masalah nasab dan ini tentang Ba'alawi ini, ya itu wajar-wajar saja dan perlu memang dicari kebenarannya dengan koreksi, tentu saja dengan yang sekarang ini dicetuskan di media yang ini tentu saja bukan media mainstream. Itu mencetuskan tes DNA itu adalah salah satu cara untuk mengetahui kebenaran dari anggapan mereka yang mengklaim bahwa mereka ini dzurriyyah Nabi. Karya sastra saja masih digugat kebenarannya, apakah ini palsu, apakah plagiat, menjiplak dari karya orang lain. Apalagi ini yang masalah nasab atau darah, apalagi yang diklaim ini adalah seorang nabi besar, utusan Tuhan yang Maha Kuasa. Begitu berani-beraninya mengklaim bahwa mereka ini adalah dzurriyyah Nabi. Tentu kalau orang banyak ini meneliti, kemudian mengoreksi dan pengen tahu kebenarannya, ini sesuatu hal yang lumrah. Ilmu pengetahuan terus akan mencari kebenaran-kebenaran untuk membuktikan itu. Dan naga-naganya mereka ini tidak akan terang-terangan berani melakukan itu, karena selama ini posisi mereka ini sudah begitu nyaman. Ketika kemerdekaan Republik Indonesia ini diproklamirkan, kemudian mereka membuat klan, tempat sendiri di mana-mana mereka itu berkelompok. Setelah berkelompok, melihat situasi, ternyata orang-orang kita ini amat hormat kepada ulama, kepada kiai. Nah, setelah itu diputuskanlah mereka terjun dalam bidang keagamaan. Karena berharap mereka juga akan mendapatkan tuah dari penghormatan pribumi-pribumi ini yang menghormati para ulama. Dan kesempatan itu didapatkan mereka setelah Robitoh mereka berjalan sampai sekarang ini lancar-lancar saja, dan kemudian dari klan mereka, oknum-oknum mereka mendirikan pondok pesantren. Tentu saja itu lebih memudahkan mereka untuk mendapatkan simpati pribumi. Yang ujung-ujungnya kita tahu sekarang
satu doktrin, dua pembodohan, bahkan mengklaim makam-makam palsu, menempati wilayah di mana makam wali-wali Songo ini berada. Mereka akan satu persatu datang ke tempat itu, lama-lama menjadi besar, akhirnya orang asli tempat itu akan tersingkir dengan sendirinya. Bahkan di Ampel, konon kalau ini benar, itu wilayah Ampel, makamnya Sunan Ampel ini, itu sekitar berapa hektar, itu adalah hak waris dari Sunan Ampel. Tapi sekarang sudah ditempati oknum-oknum Balawi yang sudah begitu banyak di situ, sehingga untuk dikelirkan, dikembalikan atau diminta kembali oleh yang mempunyai hak ahli waris ini amat sulit sekali. Sultan Takdir Ali Sahbana, kisahnya anak perawan di sarang penyamun, kalau perlu dibuka lagi. Kemudian kisah tenggelamnya kapal Van der Wist dari Buya Hamka, yang belum pernah baca bisa baca lagi. Dan pesan kita, siapkan satu ember juga tisu, karena apa? Air mata Anda tidak sengaja akan meleleh dari pagi ke pagi sebelum buku roman ini selesai Anda baca. Itu saja, nasab perlu tetap kita gaungkan kebenarannya, benar apa tidak, karena bagaimanapun karya sastra saja masih digugat apakah jiplakan, apakah plagiat, apakah saduran. Kemudian lagu-lagu juga begitu, apalagi ini nasab mengatasnamakan dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini justru lebih penting karena urusannya adalah masa depan generasi anak-anak pribumi, menjaga NKRI ini supaya tidak dibodohi dengan doktrin-doktrin yang tujuannya adalah kemuliaan dunia semata dari kaum pendatang yang entah dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.